Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya Muhammad Suwaursidin dan juga Mbak Auliviani Mukaromah akan mempresentasikan atau sedikit memaparkan tentang 3 tokoh filsuf, yaitu yang pertama Lacan, yang kedua Popper, dan yang ketiga Adorno. Langsung masuk aja ke tokoh yang pertama, yaitu Lacan. Lacan bernama asli Jacques Marie Émile Lacan. Lahir di Prancis pada tanggal 13 April 1901 dari pasangan Alfred dan Émile Badri. Beliau meninggal pada tanggal 9 September 1981 pada usia berarti 80 tahun. Beliau filsuf terkenal di era abad ke-20. Beliau beraliran psikoanalisis, strukturalisme, pasca strukturalisme. Namun beliau lebih meminati kepada psikoanalisis. Beliau bersekolah di sekolahan yang bergengsi yang bernama Collège Stanislas di Prancis. Setelah menyelesaikan kuliah farmasi, beliau belajar dengan dibimbing Gaëtan Gatian de la Rambourg di bidang psikiatri. Pada tahun 1928 sampai 1929, Lacan belajar di Infirmerie Spéciale de la Préfecture de Police, mendapat gelar diplomat dalam bidang medis. Beliau di bidang medis, di bidang kuliah farmasi. Beliau kuliah di farmasi. Pada tahun 1934, Lacan ikut menjadi anggota La Société Psychoanalytique di Paris. Pada tahun 1963, Lacan mendirikan L'École de Paris Fraidois yang disingkat EEP. Sekolah yang bertujuan untuk pelatihan analisis dan psikoanalitis. Lacan merupakan seorang pemikir. Beliau adalah seorang pemikir yang mengembangkan psikoanalisis Freud yang bertolak belakang dengan pemikiran teman-temannya yang berasal dari alim psikologi ego. Lacan mencoba memugar kembali psikoanalisis Freud dengan mengintegrasi linguistik struktural ke dalam psikoanalisis. Pendapat Lacan yaitu bahwa ketidaksadaran mempunyai struktur yang identik dengan bahasa. Jadi ketidaksadaran yang beridentinya dengan bahasa. Dalam melakukan penelitian, Lacan memiliki tujuan. Jadi Lacan mempunyai 2 tujuan dalam penelitian, yaitu yang pertama menjelaskan konsep struktur dalam strukturalisme, yang kedua menjelaskan konsep struktur dalam psikoanalisis Lacan. Dalam penelitian ini, Lacan menggunakan psikoanalitis Lacan sebagai objek formal pelatihan. Maksudnya objek formal penelitian. Jadi beliau menggunakan psikoanalisis yang beliau buat sendiri gitu. Jadi di sini kan psikoanalisisnya Lacan sendiri. Dalam penelitian ini juga memiliki beberapa unsur metodis yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu deskripsi, koherensi, intern, holistika, dan kesinambungan historis. Ya, kita lanjut. Dalam penelitian ini Lacan mendapatkan hasil yaitu mengadopsi linguistik struktural dengan memberi prioritas kepada penanda daripada petanda. Ya, langsung saja. Kemudian 2 mekanisme utama ketidaksadaran yaitu kondensasi dan displacement menurut pandangan Freud yang diterjemahkan oleh Lacan ke dalam tram-tram linguistik sebagai mekanisme metafora dan metonimia
yang mengatur penandaan ketidaksadaran. Anggapan Lacan bahwa Oedipus kompleks sebagai transaksi linguistik dengan melibatkan metafora paternal untuk mengintervensi hubungan imajiner anak dan ibu. Ya, kemudian kita masuk ke tokoh kedua, yaitu Popper, Karl Popper. Sir Karl Raymond Popper. Nah, beliau itu bernama asli Sir Karl Raymond Popper. Beliau lahir di Vienna, Austria pada tanggal 28 Juli tahun 1902. Meninggal di London, Inggris pada tanggal 17 September 1994 pada umur 92 tahun. Jadi ini umurnya lebih panjang daripada Lacan tadi. Lacan hanya 80 tahun, kalau ini 92 tahun. Beliau merupakan seorang filsuf dan profesor asal Vienna dan Inggris. Jadi beliau menguasai di Vienna juga di Inggris. Dia juga disebut sebagai filsuf terbesar abad 20 di bidang filsafat ilmu. Karl Popper adalah nama yang cukup familiar, tidak hanya di kalangan filsuf tetapi juga di kalangan masyarakat yang lebih luas. Bukunya dua ini yang terkenal yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama Open Society and Its Enemies, yang kedua The Poverty of Historism. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa banyak sekali. Dalam dua karyanya itu Popper mengingatkan bahayanya sikap tertutup terhadap ilmu sosien, karena itu akan menjadi dasar bagi ideologi totaliter yang membahayakan kebebasan umat manusia. Popper sebaliknya, jadi sebaliknya dari tadi, Popper sebaliknya mengajukan pentingnya sikap terbuka terhadapnya, yaitu sikap yang siap dengan kemungkinan bahwa ia bisa benar dan atau bisa salah. Jadi bisa benar juga bisa salah. Gagasan yang kemudian disebut prinsip falsifikasi tersebut sentral dalam pemikiran Popper. Jadi pemikirannya Popper itu sentral di falsifikasi yang dibuat oleh Popper, bahwa semua bisa salah dan juga bisa benar gitu. Kemudian dengan tegas Popper menyatakan bahwa problem demarkasi antara apa yang disebutnya ilmu dan ilmu semu berpangkal pada pertanyaan apakah ia bisa dibuktikan salah atau tidak. Jadi semua perkara bisa salah atau tidak. Popper dikenal dengan gagasan falsifikasi tadi sebagai lawan dari verifikasionisme. Jadi itu gagasannya itu bertolak belakang atau berlawanan dengan verifikasionisme dan induktivisme klasik dalam metode ilmiah. Falsifikasionisme mengatakan bahwa suatu teori tidaklah terbukti keilmiahannya hanya dengan pembuktian saja. Nah, jadi kalau dibuktikan itu tidak bisa dikatakan teori ilmiah. Tapi, ada tapinya di sini. Tapi harus diusahakan mencari kesalahan dari teori tersebut sampai kemudian teori tersebut bisa divalifikasi, bisa dinyatakan kebenarannya. Jadi dicari kesalahannya di mana juga, bukan hanya kebenarannya. Apabila teori tersebut tidak berhasil divalsifikasi, maka teori tersebut tidak teruji keilmiahannya. Ya, jadi harus divalifikasi. Popper juga dikenal sebagai penentang besar aspek justifikasionisme dalam studi ilmiah yang dilakukan para induktivis. Ia memahami bahwa keseluruhan studi ilmiah tidak semestinya dicapai dengan justifikasi, melainkan rasionalisme kritis. Dalam ranah politik, Popper dikenal sebagai salah satu filsuf yang kuat
mempertahankan demokrasi liberal dan prinsip-prinsip kritisme sosial yang akan membantu terbentuknya masyarakat terbuka. Ide-ide politiknya mempengaruhi hampir seluruh ideologi politik demokrasi dan mencoba merekonsiliasikannya seperti sosialisme, atau yang sering dikenal dengan sosial demokrasi, liberalisme atau liberalisme klasik, dan konservatif. Mungkin itu saja dua tokoh yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk tokoh Adorno akan dijelaskan oleh Mbak Auliviani Mukaromah. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Auliviani Mukaromah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Siva. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh, yaitu Adorno. Adorno bernama panjang Theodor Wiesengut Adorno, lahir di Frankfurt pada 11 September 1903. Ia merupakan salah satu keturunan Yahudi. Sejak masih kecil, ia sudah mempelajari tentang musik, sosiologi, dan filsafat. Selama menempuh perguruan tinggi, ia akrab dengan Horkheimer. Horkheimer merupakan sahabat dekat yang akhirnya menjalin kerjasama di bidang intelektual. Adorno mendapatkan gelar doktor filsafat dengan disertai tentang fenomenologi. Ia juga aktif dalam penulisan tentang sosiologi, musik. Di artikel, pada tahun 1934 ia pergi dari Inggris menuju ke Amerika Serikat bersama sahabatnya. Di sana ia menulis buku tentang dialektika pencerahan, tepatnya pada tahun 1947. Dan pada 1949 ia ke Jerman untuk mendirikan Institut Penelitian Sosial bersama Horkheimer. Dan disinilah ia memiliki gelar profesor. Ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat luas. Beberapa karyanya seperti filsafat tentang musik modern, pengantar sosiologi, dan dialektika negatif. Namun karya yang paling terkenal Adorno yaitu The Authoritarian Personality. Sebenarnya yang menjadi pemikiran Adorno memiliki kesamaan dengan tradisi Marxisme dan idealisme. Namun tidak selamanya pemikiran Adorno murni dan sama persis dengan Marxisme dan idealisme. Adorno mengkritik bahwa asas identitas sebagai basis idealisme. Seperti yang sudah kita tahu bahwa idealisme pada era Plato dan Hegel lebih menekankan pada realitas dan pengertian atas realitas. Namun baginya yang paling penting itu menemukan kontradiksi non-identitas, dan inilah yang dimaksud ia sebagai dialektika negatif yang menjadi inti sistem. Adorno yang memiliki pandangan berbeda dari Hegel, yaitu bahwa Hegel mengklaim dialektik melalui negasi dari negasi, sedangkan menurut Adorno adanya prinsip dialektika negatif yang menolak segala jenis pembenaran atau positisme. Menurutnya, dialektika negatif itu non-identitas. Namun Adorno mengungkapkan bahwa pemikiran identitas hanya bisa memikirkan kontradiksi sebagai suatu yang murni atau sebagai identitas yang lain. Pengakuan Adorno tentang filsafat yaitu bahwa pada prinsipnya filsafat akan selalu terjebak pada jalan yang sesat. Namun hal itulah yang dapat membuat filsafat terus bergerak ke arah yang lebih maju. Karena itu, filsafat merupakan dialektika negatif dalam penggantian yang paling kuat. Dan filsafat itu non-identitas yang ingin dikonseptualisasikan. Dan dalam mengkonseptualisasi filsafat, hal yang paling dibutuhkan yaitu bahasa. Karena bahasa akan setara dengan tampilannya. Dan filsafat seperti halnya ketidakmungkinan mengkonseptualisasikan non-identitas. Dengan kritik yang dilakukan Adorno tentang pemikiran masa pencerahan yang dinaungi oleh adanya rasional, maka teori-teori kemajuan yang dikembangkan hanyalah sesuatu yang berasal dari pertentangan satu sama lain. Dan pada saat itulah manusia berusaha membebaskan dari dominasi alam. Jika manusia telah mendapat kebebasan dari alam, pada hakikatnya manusia telah mendapat kebebasan penuh. Namun yang perlu diingat bahwa proses kemajuan yang didapatkan manusia tak akan pernah lepas dari kemundurannya. Mengapa? Sebab kemajuan yang
melanturkan manusia dengan menghancurkan alam sebenarnya ialah kemajuan yang menuju kemunduran. Dalam hal ini, Adorno melihat jika substansi dialektika yang berkembang adalah penguasaan sama dengan prinsip sasionalitas. Dan disinilah Adorno memiliki teknologi yang dibuat manusia, yaitu manifestasi dari rasionalitas. Dan teknologi yang digunakan manusia sebagai pembebas manusia dari dominasi alam. Namun, pada akhirnya manusialah yang akan didominasi oleh teknologi yang dibuatnya sendiri, dan manusia akan diperbudak oleh teknologi itu sendiri. Di sini sudah dapat dilihat bahwa pembalikan dari subjek ke objek, dan hal inilah yang menjadi problem bagi Adorno. Dalam hal ini, Adorno melihat sejarah ternyata hanyalah untuk mereka yang menang dan bukan untuk mereka yang kalah. Dalam kesejarahan, mereka yang kalah akan dirumuskan ke dalam keadaan negatif yang membuat menderita, dan keadaan negatif ini menjadi awal pemikiran manusiawi. Kemudian hal ini dirumuskan ke dalam negasi yang dari keadaan yang awal negatif. Hal ini bertujuan agar dapat mengubah dan mengatasi situasi penderitaan. Dan dalam pemikiran Adorno, kebudayaan massa merupakan produk nyata dari pemikiran semu kapitalisme. Apa yang dilakukan masyarakat kapitalisme mengenai kebudayaan, yaitu dengan menjadikan kebudayaan menjadi patuh dengan hukum komoditi kapitalisme. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata atau lafal pengucapan yang tidak sesuai dengan realita. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.